kita manajemen kelembagaan dari Bali itu, keterampilan itu bisa mempercepat pembangunan masyarakat di desa. Nah, kalau kita proyek satu desa percontohan, itu akan lebih cepat dan akan memberi contoh yang lebih baik kepada desa-desa yang lain. Tujuannya adalah imbas membangun desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Action. Jumpa lagi di podcast Action bersama saya Vicky. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seseorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa baik di bidang pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Langsung saja kita kenalkan, beliau adalah Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekanbaru, Bapak Dadang Suyatna, SPMPD. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua, termasuk Sobat Action yang mendengar podcast ini, bisa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Baik Pak, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebenarnya apa sih gitu ya Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa itu? Tugas dan fungsinya apa? Mungkin banyak Sobat Action yang masih bertanya-tanya gitu ya, karena kan sebenarnya dia termasuk kementerian gitu ya, dan biasanya kementerian ada di pusat, tapi ini ada di daerah. Mungkin boleh ceritakan sedikit Pak mengenai Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya di Pekanbaru dan tugas fungsinya. Iya, baik, saya cerita dulu sejarahnya dulu ya. Baik. Jadi balai ini hari ini namanya Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru. Sesungguhnya kenapa ada dinamakan Pekanbaru, karena memang balai ini salah satu dari beberapa balai yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Pekanbaru, walaupun posisi aslinya lokasinya di Kabupaten Kampar. Jadi balai ini adalah UPT dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi UPT Kementerian. Nah, di atasan langsungnya balai ini itu Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini balai ini tugas dan fungsinya adalah memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa dalam rangka upaya membangun desa dari sisi ekonomi masyarakat desa. Nah, sejarahnya balai ini itu awalnya pada saat Kementerian Transmigrasi dan Lakertran, itu namanya Balai Pelatihan Transmigrasi. Kemudian pada tahun 2015 Kementerian Desa ini ada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namanya Balai Pelatihan Masyarakat. Pelatihan Masyarakat. Dan kemudian tahun 2021 itu yang sekarang namanya BPPMDBTT. Nah, wilayah kerja Balai Pekanbaru ini ada 5 provinsi. Itu salah satunya kan Riau, kemudian Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ya, beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, jenis pelatihannya itu ada prioritas kepada BUMDes, pelatihan badan usaha milik desa. Kemudian ada kegiatan pelatihan desa wisata. Ya, kemudian ada kader masyarakat desa. Nah, BUMDes ini kita utamakan pelatihannya. Kita harapkan dengan melalui badan usaha milik desa itu bisa mengalami percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ya, gitu ya. Sekilas sejarah keberadaan balai ini. Baik. Jadi cukup panjang ya Pak, yang tadinya awalnya dari Balai Transmigrasi sampai tahun 2020 berubah namanya gitu jadi BPPMD Pekanbaru, dan memang cakupan wilayahnya sangat luas. Tetapi memang luar biasa gitu ya tugas dari balai ini gitu untuk melakukan pelatihan maupun pendampingan pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi sekilas sudah dijelaskan ya Pak ya terkait dengan pelatihan BUMDes gitu, kemudian juga terkait desa wisata. Kalau
konsep pendampingannya sendiri Pak, konsep pendampingan itu kan ada dalam pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu di Balai Pekanbaru ini konsepnya seperti apa Pak? Mungkin boleh diceritakan juga. Nah, konsep pendampingan kita di Bali ini itu ada beberapa strategi. Kita bagi kelompok sasaran. Yang pertama, kelompok desa-desa di sekitar kantor. Desa-desa sekitar kantor itu disisir semua. Kenapa alasan seperti ini? Karena kita berada di sini harus punya besar pengaruh pada desa setempat, ikut membangun, ikut percepatan membangun dari sisi SDM. Kemudian ada sasaran desa-desa tertentu. Desa-desa tertentu itu desa-desa yang menurut kategori orang-orang di daerah, baik itu kepala desa, dinas PMD-nya maupun Pemda. Pemda itu jajarannya ada di bupati, wakil bupati, kepala dinas atau anggota DPR. Itu punya konsen sendiri untuk membangun desa-desa tertentu dan meminta dukungan dari Bali. Itu yang kita sasar. Kemudian ada juga pendampingan model pendampingan pasca pelatihan. Jadi desa-desa yang sudah dilatih, baik BUMDesnya maupun desa wisatanya, itu akan dilakukan pendampingan khusus. Pendampingan khusus itu metodenya bisa macam-macam. Bisa dengan model Zoom meeting, ya, bisa juga langsung dikunjungi, bisa juga melalui WhatsApp dan beberapa model yang lain. Yang jelas targetnya adalah desa-desa tersebut, peserta pelatihan yang sudah dilatih akan mendapatkan informasi lebih, akan mendapatkan penekanan ilmu yang lebih, akan mendapatkan pemahaman yang lebih daripada sekedar pelatihan. Nah, itu model pendampingan yang agak berbobot menurut kami di Balai. Itu namanya pendampingan desa percontohan. Sasarannya adalah manajemen desa, satu desa. Bagaimana dari desa tersebut bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain, baik di manajemen maupun di operasional kegiatan, termasuk strategi-strategi membangun ekonomi masyarakat. Di situ salah satunya adalah mungkin desa perlu didampingi dalam penyusunan perencanaan desa, ya. Kemudian desa mungkin perlu didampingi atau perlu tahu tata cara musdes yang benar. Kemudian bagaimana mengelola badan usaha milik desanya sehingga lebih produktif. Kemudian bisa berikan contoh bagaimana mengenal potensi-potensi desa sehingga bisa dioptimalkan semua potensi desa itu membangun ekonomi di desa. Jadi beberapa pendampingan desa percontohan ini akan punya karakteristik berbeda. Dan desa-desa percontohan ini lebih melibatkan stakeholder yang lebih banyak. Dari perguruan tinggi itu beberapa perguruan tinggi perannya apa? Ya. Kemudian dari praktisi juga perannya apa? Kalau itu praktisi wisata, dia punya peran apa? Ikut mendorong percepatan membangun wisata di desa itu. Kalau itu praktisi BUMDes, praktisi ekonomi, praktisi bisnis, ya, bagaimana mereka itu punya andil ikut membangun badan usaha milik desa itu lebih profesional, lebih komersial. Karena badan usaha milik desa ini sesungguhnya bisnis murni komersial, tapi berbasis sosial. Murni komersialnya seperti apa? Yaitu bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada, potensi yang ada, dikelola dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya di desa. Keuntungan yang diperoleh yang banyak itu, semaksimal mungkin untungnya BUMDes, itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk ikut membangun desa, mendorong modal-modal orang-orang di desa untuk supaya usaha-usahanya lebih berhasil. Itu manfaatnya BUMDes. Bagaimana BUMDes bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga masyarakat di desa dari luar dengan harga yang murah terjamin.
murah, terjamin kualitasnya, terjamin ketersediaannya. Kemudian bagaimana BUMDes bisa memfasilitasi produk-produk di desa untuk bisa dijual keluar dengan harga yang layak dan memberikan keuntungan kepada masyarakat desa. Itu yang menyebabkan BUMDes bisa seperti itu harus dikelola dengan bisnis murni. Harus manajernya adalah manajer yang profesional. Nah, disinilah perlu pendampingan dari balai, pendampingan dari perguruan tinggi, pendampingan dari perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk ikut membangun desa, praktisi, balai-balai pelatihan lain, kita manajemen kelembagaan dari balai itu, keterampilan itu bisa mempercepat pembangunan masyarakat di desa. Nah, kalau kita proyek satu desa percontohan, itu akan lebih cepat dan akan memberi contoh yang lebih baik kepada desa-desa yang lain. Tujuannya adalah imbas. Imbas membangun desa. Nanti akan tanpa dilatih pun, kalau sudah melihat ada desa maju, dia akan mencontoh. Berlomba-lomba untuk lebih hebat dari contoh. Itu target. Jadi itu ya Sobat Action, ternyata desa percontohan ini memiliki imbas yang bisa luar biasa gitu untuk desa-desa yang lainnya sebagai percontohan, karena memang sepertinya bisa juga gitu ya membangun perekonomian Indonesia ini ya dari desa gitu ya Pak ya. Dari desa kita punya cita-cita bagaimana orang-orang di kota itu mencari pekerjaan di desa. Wah, luar biasa sekali ya. Bagaimana membalik industri itu yang lebih bergairah itu di desa, karena potensi yang lebih banyak adanya di desa, lahannya lebih luas, potensi pertanian lebih banyak, usaha-usaha yang lain bisa, sumber daya apapun adanya di desa. Nah, itu kalau dikelola oleh orang-orang desa, maka ekonomi masyarakat desa kan lebih bagus dari orang kota. Luar biasa sekali ya Sobat Action ya. Tadi itu mungkin seputar balai dan tugas fungsi juga dengan konsep pendampingan ya. Nah, sekarang kita beralih nih Pak mengenai budaya kerja gitu yang ada di Balai Pekanbaru ini. Kan kita punya budaya action nih Pak, yang itu juga merupakan terjemahan gitu ya dari mulai Kemendesa, BPSDM sampai diterjemahkan ke dalam budaya action. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak mengenai budaya action itu? Boleh. Jadi budaya kerja ini sebenarnya ingin menciptakan iklim kerja yang baik. Jadi menciptakan iklim kerja yang baik itu orang membutuhkan satu lingkungan kerja fisik yang baik dan lingkungan kerja psikis yang baik. Jadi kalau yang di Bali ini action itu sesungguhnya, kalau kata action itu kan berbuat gitu ya. Orang berbuat itu yang memberikan hasil dibandingkan yang diam. Nah, action itu kalau semakin kuat, semakin berbuat, semakin bagus hasilnya. Nah, kalau kita sepakat dalam satu kelompok tertentu, organisasi tertentu menyatakan, nah kita berbuat bareng-bareng, lebih bagus lagi hasilnya. Itu kalau action. Nah, bahasa Inggris itu bagaimana action bertindak gitu ya. Nah, saya ingin mengambil makna juga dari action itu ada namanya singkatan. Kalau A-nya itu amanah. Nah, budaya kerja yang baik, iklim kerja yang baik itu menuntut kita supaya amanah. Selain amanah ada C-nya itu kan ya, cepat tanggap. Cepat tanggap itu cepat merespon. Kalau bahasa yang sering kita kenal responsif. Habis itu inovasi ya, inovasi intinya. Itu kita ingin mendorong kawan-kawan, apakah itu PPNPM, PSM maupun semua staf pegawai, itu berinovasi yang lebih baik. Inovasi itu kan membangun sesuatu hal yang baru. Ada inisiatifnya. Jadi kalau bekerja itu punya inisiatif. Kemudian organize ya. Setiap kegiatan sosial kayak kita ini, kegiatan orang banyak, itu tidak akan terlepas dari bagaimana mengorganisasikan dengan baik. Jangankan dengan orang banyak ya, kita dengan diri kita pun perlu diorganisasi.
waktu, tenaga, pikiran kita di organisasi. Yang terakhir apa Pak? Nyaman Pak. Nyaman ya. Nyaman ini nyaman untuk perasaan, baik lingkungan fisik maupun psikis tadi. Lingkungan kerja yang kondusif, kondisi itu nyaman, baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi kalau fisik itu misalnya tempat kerja harus bersih, harus tertata rapi, kertas-kertas kerja juga harus berserakan, yang rapi. Kalau udah selesai kerja rapi lagi. Yang dimaksud dengan nyaman psikis itu terbangun kekeluargaan. Jadi itu yang harus kita bangun dengan kondisi nyaman fisik dan psikis. Itu simbolnya action. Mantap ya Pak ya. Ya jadi itu ya Sobat Action, dari budaya action ini yang mengatur hal-hal dari sederhana, amanah gitu, dari mulai absen gitu ya sampai menciptakan lingkungan yang kondusif ya Pak ya. Jadi terima kasih, mungkin cukup sampai sini dulu Pak. Nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Iya. Baik. Kalau Sobat Action ada yang ingin bertanya, memberikan masukan maupun saran, bisa mengirimkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share agar semakin bermanfaat video podcast ini. Kita sudahi. Salam Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.